sehat. Luar biasa. Oke, luar biasa semangatnya Tuan hari ini. Kamu tangan dulu. Memang ini udah siang tapi kalian masih semangat ya, hebat ya. Oke. Hari ini apakah dia tidak berangkat? Nihil. Semua hadir ya, nihil. Alhamdulillah semua sehat kan? Alhamdulillah. Masih ingat gak? Kemarin kita terakhir belajar apa? Teks tanggapan buku, Bu. Tentang teks tanggapan. Tapi sebelum teks tanggapan itu kita ada mempelajari bagian-bagian bagian-bagian buku. Di bagian-bagian buku itu ada apa yang paling depan namanya? Cover, sampul. Di bagian sampul tuh biasanya ada judul, nama yang nulis, nama yang ngertiin, Bu. Terus kadang ada yang ngasih kata-kata itu loh, Bu, di bawahnya itu loh. Itu di bagian yang namanya testimoni. Betul. Itu ada contoh juga biasanya di salah satu buku itu ada testimoni gimana sih buku ini tuh setelah mereka baca itu namanya di bagian sampul. Kemudian setelah sampul ada apa? Yang bagian biasanya ada daftar-daftar itu. Daftar isi. Ada daftar isi. Setelah itu ada bagian yang utama nih, isinya. Kemudian yang belakang biasanya ada apa? Biasanya kalau daftar sinopsis juga ada. itu nama penulisnya itu Bu. Profil penulis itu tadi. Karena kemarin kita sudah mengenal apa itu fiksi dan non fiksi, apa itu bagian-bagian buku. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan belajar untuk menulis teks tanggapan. Teks tanggapan dari buku fiksi atau non fiksi. Minggu lalu kalian ingat kan kalian sudah melakukan kalian mengisi Google Form, ingat ya? Itu kalian ada yang pilih fiksi, ada yang pilih non fiksi, itu berdasarkan minat kalian kan. Nah untuk hari ini kita akan belajar menilai buku baik fiksi atau non fiksi, nanti itu berhubungan atau sesuai dengan minat kalian yang sudah kalian pilih pada pertemuan yang lalu. Nah itu nanti kalian hari ini akan belajar untuk menulis, tapi sebelum menulis itu silahkan kalian nanti membaca terlebih dahulu buku yang sudah ibu berikan. Nah nanti bukunya nggak usah khawatir, bukunya ini pendek, banyak gambarnya. Kalian pasti suka ya seperti itu, yang bacaannya tuh dikit, gambarnya banyak, itu pasti kalian suka. Kita belajar untuk menulis, kita akan sedikit mengulang ingatan kita atau mengingat-ingat kembali dengan permainan singkat. Kita akan main TTS nih. Ini tadi ibu sudah nyoba salah satu, nomor 8 itu tadi jawabannya puisi. Puisi itu adalah salah satu karya fiksi atau non fiksi Mas Tuan? Puisi itu fiksi, Bu. Fiksi karena berdasarkan imajinasi bukan fakta, Bu. Iya, imajinasi dan bukan fakta. Nah sekarang kita coba nih, mau nomor berapa dulu? 6 menurun. Ya kan gak ada data, Pak. Penggunaan bahasa yang agak sulit menjadikan pembaca merasa bingung bahkan kecewa. Ini termasuk ungkapan suatu penilaian buku berupa kelebihan atau kekurangan kira-kira. Kekurangan. Kenapa kekurangan, Mbak Bel? Penggunaan bahasa yang agak sulit. Jadi pembacanya merasa bingung itu kan kekurangan apa kesulitan yang dihadapi sama pembacanya. Coba ya, kekurangan. Iya Betul. Terus nomor berapa lagi? 5, ada hurufnya nih. Karya non fiksi yang berisi uraian berbagai ilmu pengetahuan yang disusun menurut tema. Depannya E. Ensiklopedi. Ya. Oke, betul. Itu tadi kita udah nyoba apa tadi namanya permainan teka-teki silang. Kalian sudah berhasil menjawab 10 pertanyaan tadi juga dengan benar. Sekarang kita akan berlanjut ke kegiatan inti kita, yaitu belajar mengulas buku. Mengulas itu apa Mas Ridwan kira-kira? Mengulas itu mereview, memberi tanggapan ya, Bu ya. Iya, memberi tanggapan. Menilai. Menilai. Biasanya kalau menilai itu ada kelebihan dan kekurangan. Oke, nanti kalian akan menilai buku yang kalian baca. Silahkan tuliskan identitas bukunya apa, karena kemarin kita sudah belajar untuk mengidentifikasi bagian-bagian buku.
Jadi nanti ada identitas bukunya, ada judul, ada penulis, dan itu nanti ada di LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada dalam LKPD. Nah, sebelum itu, apakah kalian ada yang pernah mereview suatu tempat di Google Maps biasanya? Ada yang pernah? Pernah Bu. Tempat makan. Tempat makan. Dinilainya baik atau buruk, Bu April? Baik, karena waktu itu saya makan di sana enak. Oke, itu salah satu contoh mengulas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengulas itu nggak cuma buku yang kalian ulas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa mengulas tempat. Tadi kayak Mbak April mengulas barang. Biasanya yang pernah belanja online nggak di Shopee. Iya. Nah, kalian ngasih penilaian nggak itu setelah barangnya datang? Ya. Iya. Biasanya barangnya lengkap atau enggak? Biasanya barangnya bagus atau ada kekurangannya. Gitu. Ya di sini ibu menyiapkan ada satu LKPD. Cuman ibu memberikan dua model. Yang pertama kalian boleh mengerjakan melalui HP, melalui Canva. Jadi langsung di HP. Atau bagi yang senang menulis langsung, nanti ibu juga ada menyiapkan yang cetak. Sebelum itu siapa yang kira-kira suka menulis langsung? Saya. Mbak Novita sama Mas Iqbal, boleh ya pakai ini aja ya. Dari yang depan maunya Canva aja? Ya, Bu. Pakai Canva. Oke, langkah kegiatan kita. Nanti ibu akan memberikan kalian barcode yang berisi tautan buku sesuai pembagian. Kemarin kan kalian sudah milih fiksi dan juga non fiksi. Kemudian nanti ada barcode juga untuk LKPD Canva. Langkah-langkahnya adalah kalian membuat salinan, kemudian kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu langsung di Canva, kemudian kirim ke email. Sampai sini paham? Madu. Yang selanjutnya ini pembagiannya. Kemarin fiksi itu ada di Mbak Novita dan Mbak Esti. Kemudian non fiksi ada di Mbak April dan Mas Iqbal. Seperti ini. Silahkan boleh di scan terlebih dahulu. Ini untuk bacaannya. Oke, sudah ya? Sudah. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Baca dulu bukunya. Kemudian bagi yang memilih lembar kerja melalui Canva, ini saya juga menyiapkan barcode-nya, linknya. Jadi nanti setelah kalian selesai membaca buku itu, silakan langsung bisa menilai, mengulas buku tersebut dalam hasil kerja kalian. Kalian sudah belajar untuk menilai itu dalam LKPD kalian. Silahkan kalian tampilkan di depan. Jelaskan kepada teman-teman kalian kenapa kalian menyukai buku itu, alasannya apa, atau kalian tidak menyukai buku itu, alasannya kenapa. Nanti teman-teman yang lain boleh menanggapi, boleh memberi pertanyaan, atau memberikan komentarnya kepada teman yang presentasi di depan. Oke, untuk yang pertama, karena ini tugas individu, presentasinya satu-satu ya. Yang pertama dari Mbak April, boleh maju? Boleh Bu. Mbak April pakai LKPD apa? Canva Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi buku yang saya lakukan. Saya tadi memilih buku fiksi berjudul Hari Istimewa Swidak Loro yang ditulis oleh Nur Hayati Pujiastuti dan penerbit Kanisius dengan halamannya 24. Lalu ada ringkasan bukunya, dibacakan nggak Bu? Ringkasan buku yang saya buat suatu ada
pengumuman dari pengawal raja jika Tuan Putri berulang tahun. Semua anak diundang ke istana. Esok harinya Suwiran Loro mulai memasak sesuatu yang istimewa untuk Tuan Putri. Tiba waktunya pesta itu memberikan pakaian terbaik untuk Swidak Loro. Namun Swidak Loro merasa cemas. Ia tidak yakin apakah teman-teman akan menyukainya. Pada akhirnya Swidak Loro tiba di istana dan ternyata Tuan Putri menyukai batok istimewa Swidak Loro. Hari itu menjadi hari spesial Swidak Loro karena semua anak menyukainya. Lalu yang saya sukai dari cerita ini tadi terdapat ilustrasi atau gambar-gambar yang cukup menarik Bu. Jadi tadi saya bacanya lumayan senang. Lalu untuk kekurangannya mungkin ceritanya cukup sederhana ya Bu. Jadi untuk jalan ceritanya itu saya bisa merebak. Jadi mudah ditebak Bu. Kemudian Lalu untuk apa benar kesimpulan? ya ada kesimpulannya. Untuk kesimpulannya buku ini menurut saya cukup rekomendasi untuk dibaca karena menambah informasi juga terkait dengan cerita-cerita yang memiliki latar belakang kedaerahan. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih sudah ditutup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tadi kita udah presentasi semua. Ada yang belum? Sudah, Bu. Oke, sudah semua. Tadi buku yang kita baca, yang visi membaca apa judulnya? Swidak Hari Loro. istimewa Swidak Loro. Hari Istimewa Swidak Loro. Kalau yang non fiksi tadi baca apa? Ensiklopedia tentang Pakaian adat. pakaian adat. Oke. Dari yang non fiksi dulu. Kira-kira Hari Istimewa Swidak Loro itu bahasanya Indonesia semua nggak? Kira-kira dari judul. Jawa kayaknya Bu. Ada Jawanya loh. Ya. Swidak Loro Yang kayaknya mana? Jawa deh Bu. Swidak Loro. Kira-kira artinya apa itu? Apa itu? Loro itu loro dua. Dua. Swidak 60 nggak sih? 60. 62. Nama tokohnya adalah Swidak Loro 62. Itu unik sekali kan? Kenapa penulisnya memakai bahasa Jawa sebagai nama tokohnya. Kemudian itu juga didukung nggak dalam gambar-gambar dan cerita yang ada dalam buku. Kira-kira budaya Jawa apa yang ditonjolkan dalam buku Swidak Loro ini? Buktikan dengan apa? Dari gambar inilah. Pakaian deh. Pakaiannya pakai apa ini? Kebaya. Ada yang kebaya. Terus juga ini ada bawa apa ini? Permainan tradisional gitu. Nah, apa? Cengklak ya. Congkak. Congkak. Dakon. Congkak. Dakon. Kalau bahasa Jawa dakon, biasanya itu namanya congkak. Kalau Kalau tadi piringan bareng. iya ada itu. Ketapel, lintang. Iya, kalau dia namanya printong. Kalau kita menyebutnya ketapel. Terus tadi yang dibawa Swidak Loro ini hadiahnya tadi berupa apa? Yang membaca visi tadi. Botok, Bu. Boto itu makanan apa kira-kira? Makanan Dikupas pokoknya. ya, makanan modern atau tradisional? Tradisional. Biasanya itu kalau orang sekarang biasanya jarang ada yang suka kayak gitu. Tapi sebenarnya itu makanan yang enak juga. Itu terbuat dari apa kira-kira tadi? Kelapa. Oke. Kemudian apakah yang membaca non fiksi? Tadi ada kaitannya juga dengan budaya Jawa. Iya Bu, sama pakaiannya kayak gitu. Nah kayak gitu Bu. Pakai pakaian yang tadi. Pakaian adat Jawa. Ini yang dipakai yang laki-laki namanya apa Mas Ridwan? Beskap. Beskap dan juga ada juga yang pakai Surjan. surjan. Kalau yang di kepala itu namanya apa? Lakon. Kalau yang di bawah biasanya pakai kain Jaring. Jadi ketika kalian membaca buku ini, kalian secara tidak langsung juga mengenal budaya yang kalian miliki. Di sini ada orang luar Jawa nggak? Saya. Orang mana Mas Ridwan? Saya dari Bali Bu. Oh dari Bali. Meskipun Mas Ridwan orang Bali kan juga bisa belajar tentang budaya-budaya yang ada di Jawa, terutama karena Mas Ridwan lagi sekolah di Jawa, gitu ya. Kemudian setelah kita juga mengkaitkan bacaan kalian dengan
budaya-budaya kita. Sekarang kita simpulkan yang sudah kita pelajari hari ini. Kita hari ini belajar menulis apa namanya? Teks, tanggapan, buku. Buku. Tanggapan itu bisa juga disebut sebagai ulasan dan juga atau resensi. Kira-kira resensi buku itu apa? Silakan dibacakan Mas Iban. Resensi atau tanggapan atau ulasan terhadap suatu buku merupakan kegiatan dalam menanggapi buku yang berisi penilaian, kritikan, saran, dan rekomendasi terhadap buku. Resensi buku bertujuan untuk memberikan informasi tentang buku secara ringkas kepada pembaca. Iya, resensi ini bertujuan intinya adalah memberikan informasi ringkas kepada pembaca. Biasanya kalau kalian mau beli buku pasti cari resensi bukunya dulu, penilaian buku dari buku yang mau kalian beli. Nah, dari struktur resensi ini yang pertama tadi yang bagian atas ada judul resensi. Meskipun tadi yang kalian buat itu belum ada judulnya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk menulis judul resensi yang menarik. Kemudian tadi kalian sudah menulis yang pertama ada identitas buku, kemudian ada ringkasan isi buku, penilaian dan juga rekomendasi. Itu tadi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah. Paham? Tidak. Sudah. Paham, Bu. Sudah jelas ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan mencoba untuk menulis resensi buku, tapi buku yang akan kalian resensi adalah buku yang pernah kalian baca. Jadi ibu akan membebaskan kalian membawa buku yang pernah kalian baca di rumah, silakan dibawa untuk pertemuan selanjutnya. Paham? Paham. Oke. Untuk pembelajaran hari ini mungkin itu dulu. Gimana setelah mencoba untuk menulis resensi buku dari buku fiksi dan non fiksi? Ada yang merasa kesulitan atau tidak? Tidak, Bu, tapi bacanya panjang. Bacaannya apa? Yang ensiklopedia tadi 100 lebih, Bu, halamannya, Bu, panjang banget, Bu. Oke, itu bacaannya terlalu panjang ya. Kemudian kalau yang fiksi, Yang fiksi kesulitannya memberi penilaiannya, Bu. penilaiannya masih bingung ya. Ya, kekurangannya. Oke, itu nanti kita akan belajar lagi di pertemuan selanjutnya gimana caranya kita menilai buku, kemudian gimana caranya kita membaca buku supaya kita lebih paham dan lebih efektif lagi ketika kita memahami suatu buku. Oke, itu dulu kira-kira pembelajaran dari Ibu hari ini. Ibu cukupkan sekian. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan. Karena ini sudah jam pulang, silahkan berberes. Kemudian kita berdoa, kita akan pulang. Silakan ketua kelasnya siapa? April boleh dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita akhiri